Halo guys, buat temen menonton, welcome. Hari ini gue mau lanjutin Q&A yang kemarin, jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat. So, langsung aja sebelum kita lanjut nonton video ini. Ini dari Yuriko P. Bang, boleh nggak coba sekali dua di lottery Amerika dan PR Kanada? Ya jelas boleh, karena kan Amerika dan Kanada ya dua negara yang berbeda gitu. Jadi mereka masing-masing mempunyai program PR atau green card-nya masing-masing. Ya kalian bebas, kalian bisa coba dua-duanya nggak apa-apa, yang mana yang dapet aja gitu. Next, ini dari Fahmi Abdul Manan. Bang, di sana toiletnya pakai tisu ya, bukan semprotan kayak di Indonesia gitu ya? Yes, di sini nggak ada toilet yang pakai semprotan untuk cebok, nggak ada. Jadi pakai tisu. Tapi menurut gue itu nggak cuma di Amerika ya. Jadi even Singapura mereka juga nggak pakai semprotan kan, setahu gue ya. Malaysia, gue dulu pernah tinggal di Malaysia, mereka juga nggak pakai semprotan. Jadi rata-rata cuma Indonesia aja sih yang gue tahu. Mungkin di beberapa negara lain ada, cuman paling banyak, paling lumrah itu di Indonesia. Jadi nggak cuma di Amerika aja ya. Tapi di sini udah mulai jual semprotan. Kalau misalnya kalian mau cari, ada. Kalian bisa pasang sendiri kalau misalnya kalian mau. Jadi gue pernah ke rumah temen gue orang Indo dan di toiletnya dia punya semprotan. So bisa aja kalau misalnya kalian mau. Oke, next. Ini dari Aziz Abdul. Di Kanada pakai bahasa Inggris apa Prancis, Bang? Official language-nya Kanada ada dua, yaitu Inggris dan Prancis. English and French. Tapi tetap secara mayoritas kita ngomong bahasa Inggris, semua sign-sign bahasa Inggris. Gue juga pernah jelasin sih, kecuali di Quebec. Quebec itu adalah sebuah provinsi yang benar-benar Prancis semuanya. Jadi kalau misalnya kalian ke sana, itu kayak di jalanannya, sign-signnya itu semua bahasa Prancis, dan mereka lebih mendominasi bahasa Prancis dibandingkan bahasa Inggris di provinsi tersebut. New Brunswick juga provinsi di mana mereka adalah bilingual province, di mana mereka menggunakan dua bahasa, Inggris dan Prancis. Tapi other than that, kita ngomong Inggris, semuanya bahasa Inggris, sama aja. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa bahasa Prancis, itu is a plus buat kalian yang mau pindah ke Kanada, karena kalian akan dapat skornya lebih tinggi lagi untuk Express Entry. Oke, next. Ini dari Just for Fun. BTW, enak mana kok tinggal di US atau Kanada? Dipandang dari sisi baik dan buruknya. Sorry tanya lagi, mengapa pindah Kanada kan udah dapat green card US gitu. Tinggal di US dan Kanada, dua-duanya ada plus minusnya. Tapi gue juga udah bikin video nih mengenai perbedaan antara US dan Kanada di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam lagi, langsung aja nonton. Jadi gue nggak perlu ngejelasin lagi karena takutnya jadinya redundant ya. Gue udah jelasin di situ, jadi gue nggak perlu jelasin lagi di sini. Gitu. Oke, next. Ini dari Ray Sorrel. Kak, gimana perjalanannya waktu SMA sampai kuliah ke Amerika? Kalau bisa tolong bikinin videonya, terima kasih. Simple aja sih waktu SMA itu, jadi gue nggak SMA di Indo ya, gue SMA-nya di Malaysia. Abis itu kuliahnya gue di Amerika. Jadi ya gue SMA di Malaysia, setelah gue lulus, gue di Indo kurang lebih 5 bulan untuk persiapan gue bisa ke Amerika. Kalau mau gampang sih kalian pakai agent ya. Jadi waktu itu gue juga pakai agent, student agent. Jadi dia yang daftarin ke sekolahnya, visanya, segala macam. Oh ya, di Indo gue juga ngambil IELTS. Karena IELTS itu juga salah satu requirement untuk college-nya. Habis itu gue pindah ke US. Oke, yang terakhir. Ini dari I'm Denava. Kok bahas tentang NSNP dong? NSNP itu adalah Nova Scotia Nominee Program. Ini adalah salah satu program permanent resident Kanada. Di Kanada itu banyak banget program di mana kalian bisa dapat PR nih. Salah satunya adalah PNP. Jadi PNP itu adalah setiap provinsi mereka punya programnya masing-masing untuk menominasikan kalian untuk dapetin PR. Nah, NSNP adalah Nova Scotia Nominee Program. Jadi program yang ada di provinsi Nova Scotia. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, langsung aja kalian Google NSNP. Ini sebagai contoh ya, karena ada yang request. Jadi kita sama-sama ya, ini kita search bareng ya. Misalnya kalian langsung aja search NSNP Canada. Nah, langsung tuh ada websitenya di sini. Kalian langsung klik aja. Jadi di novascotiaimmigration.com.
Oke, di sini ditulis, through the NSNP, prospective immigrants who have the skills and experience targeted by Nova Scotia may be nominated to immigrate. Review the different NSNP streams to determine if you qualify. Jadi NSNP tersebut ada banyak streamnya, alias ada banyak jalurnya gitu kan. Nih, di sini ada yang Nova Scotia Labor Market Priorities for physician, entrepreneur, international graduate entrepreneur, international graduates in demand, skilled worker, occupation in demand, Nova Scotia experience, express entry. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jalur ya kan under program NSNP tersebut. Jadi kalian lihat aja yang mana yang kalian qualify. Oke, ada yang untuk physicians alias untuk dokter, ada yang untuk entrepreneur alias yang mau bisnis, ya buka bisnis, ada yang international graduate entrepreneur, ini untuk yang lulusan Nova Scotia, yang misalnya kalian kuliah di Nova Scotia, international graduates in demand, skilled worker untuk orang-orang yang kerja di Nova Scotia tapi yang skilled ya. Jadi di sini tuh ada yang unskilled sama yang skilled. Unskilled itu kalau misalnya kalian kerja di farm, jadi petani, itu unskilled. Kalau misalnya skill, misalnya kalian itu pengacara, jadi akuntan, apapun itu skill ya. Terus ada yang occupation in demand. Nah, misalnya occupation in demand nih. Occupation in demand itu dia dijelasin lagi nih, eligibility-nya. Kalian harus punya permanent job offer alias pekerjaan ya dari Nova Scotia employer di bidang nih, ada nurse alias perawat, ada food and beverages server loh, itu kayak waiter, terus food counter attendants, kitchen helper, light duty cleaners, truck drivers, heavy equipment operators, construction trades helpers. Jadi di jalur-jalur ini nggak semuanya itu membutuhkan pekerjaan yang skill gitu. Ada juga yang unskilled, seperti kayak misalnya food and beverage server, itu kan unskilled gitu, karena kan dia cuma kerja sebagai di restoran aja kan. Nah, terus harus punya 1 year of work experience, oke, alias 1 tahun pengalaman kerja. Umur kalian harus 21 sampai 55. Terus minimal punya high school diploma, which is not bad. Kalau misalnya kalian lulus SMA, itu nggak perlu kuliah tuh. Di sini nggak perlu kuliah. Terus have the appropriate training, skills, or accreditation for the job. Harus punya training. Terus kalian harus, ini IELTS ya. Jadi kalian harus ngambil IELTS. Tapi skornya nggak tinggi, cuman minimal 4 aja. Udah, kalian bisa lolos. Terus show enough financial resources. Kalian harus buktiin kalian punya cukup uang lah istilahnya untuk tinggal di sini. Nah, kira-kira berapa uangnya? Itu nggak banyak gitu. Kalian juga bisa Google. Untuk 1 orang berapa? Kalau nggak salah 1 orang tuh di bawah 10.000. Terus 2 orang di bawah 20.000. Nggak banyak gitu. Jadi langsung aja nih ke websitenya lewat Google. Kalian bisa lihat ada application guide-nya, ada form-formnya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung kontak mereka. Ada emailnya, ada address-nya, ada nomor teleponnya. Gitu. Yang paling penting adalah kalian punya niat pertama, yang kedua bisa bahasa Inggris, karena kan ini semua bahasa Inggris ya. Dan kalau misalnya kalian mau pindah, kalian harus bisa bahasa Inggris gitu. So, itu aja video hari ini. Thank you for watching. Thank you buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Semoga gue ngejelasinnya jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, langsung aja komen di bawah. Gue akan coba jawab. Kadang-kadang gue juga jawab pertanyaan di TikTok gue. Biar lebih cepat juga, gue kadang-kadang langsung post aja di TikTok. So, kalau misalnya kalian mau follow, sama TeaLookman juga. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.